Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang tata nama dari senyawa alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang semua ikatan pada atom karbonnya itu tunggal. Nah, atom-atom karbon yang berikatan tunggal tersebut bisa membentuk rantai dengan jenis-jenis rantai yang berbeda-beda. Untuk membedakan antara satu senyawa alkana dengan senyawa alkana yang lain, maka bisa dipermudah apabila kita memberikan nama pada senyawa tersebut. Nah, bagaimana penamaan alkana ini dilakukan? Ada dua jenis tata nama senyawa organik. Penamaan senyawa organik itu bisa berdasarkan aturan IUPAC atau bisa berdasarkan tata nama trivial. Nama IUPAC itu disebut juga sebagai nama yang rasional. Nah, jadi yang berdasarkan dengan aturan yang ditetapkan oleh suatu organisasi yang disebut sebagai IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, kalau suatu senyawa organik itu nama IUPAC-nya itu terlalu panjang atau tidak terlampaui, ya, karena terlalu panjang maka biasanya digunakan nama-nama trivial. Dan nama trivial ini biasanya bergantung pada asal-usul dan sifat dari zatnya. Untuk tata nama alkana kali ini yang akan saya jelaskan adalah aturan tata nama IUPAC dari senyawa alkana. Nah, bagaimana aturannya? Yang pertama, sebelum kita membahas tentang tata nama IUPAC, tolong kalian ingat-ingat kembali tentang deret homolog dari senyawa alkana. Ya, kenapa harus mengingat-ingat lagi tentang deret homolog? Karena dalam penamaan deret homolog itu nanti akan sangat digunakan sekali dalam memberi nama pada suatu senyawa. Ya, diingat-ingat lagi ya. Kalau alkana yang C-nya 1 itu metana, kalau 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana, 7 heptana, 8 oktana, 9 nonana, dan 10 dekana. Ya, harus dihafalkan. Oke, mari kita bahas satu persatu tentang aturan penamaan IUPAC dari senyawa alkana. Yang pertama, kalau kita mau memberikan nama IUPAC pada senyawa alkana, maka yang pertama kita lakukan adalah tentukan rantai utama, yaitu rantai utama itu apa sih? Yaitu rantai karbon yang jumlah C-nya paling banyak. Jadi rantai yang paling banyak jumlah C-nya, rantai yang paling panjang. Ya, contoh, saya punya 4 contoh struktur di sini. Struktur yang pertama, rantai utamanya itu ya dari sini ke sini. Kenapa rantai utamanya ini? Ya, karena kalau kita tarik garis ya dari karbon yang ujung ke ujung yang satu, ya, maka akan membentuk rantai yang lurus. Nah, tapi rantai lurus ini ya tidak harus lurus dari kiri ke kanan. Belok juga boleh. Ya, yang lurus yang dimaksud lurus di situ tuh tidak ada percabangan. Jadi kalau kalian jalan lurus itu kan nggak harus lurus terus begini. Kalau misalnya ini dia muncul sendiri. Kalau misalnya kalian jalan lurus terus begini, ini disebut jalannya lurus. Tapi kan kadangkala kita menemukan jalan lurus itu ada yang sedikit belok, ada berliuk-liuk, ada begini-begini, tapi kita bilangnya ini tetap lurus. Ya. Jadi yang namanya rantai lurus itu intinya tidak ada percabangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya senyawa yang ini saya mau menuliskan rantainya itu ya, rantainya itu misalnya dari ujung CH3 yang ini, intinya kalau dia alkana,
rantainya itu ujung-ujungnya itu pasti CH3 ya. Misal rantai ini rantai terpanjangnya atau rantai utamanya mau saya buat seperti ini. Boleh apa enggak? Ini disebut lurus apa enggak? Ya. Ini disebut rantainya tetap disebut lurus. Ya. Kenapa? Karena tidak ada percabangan. Tapi kalau misalnya saya tuliskannya begini, ke sini, ke sini, sini, terus ke sini, sini, ke sini lagi, nah itu nggak lurus. Ya. Jadi kalau misalnya dari sini belok ke bawah itu lurus, tapi kalau dari sini belok ke bawah terus ke kiri terus balik lagi ke sini itu nggak lurus. Ya, seperti itu. Nah, boleh nggak sih rantainya itu tadi ada yang lurus banget, bukan lurus banget, ada yang ini ya, yang tadi merah, ada yang lurus begini. Ya, kalau lurus begini jumlah C-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau misalnya ke bawah begini, boleh nggak? Boleh. Ya, sama aja. Kenapa sama aja? Karena mau dia mendatar begini, mau dia turun ke bawah begini, karena dia sama-sama rantai yang lurus, dengan jumlah atom karbonnya juga 4, maka sama saja. Kemudian kalau senyawa yang bawahnya, ya, yang di bawahnya yang kedua, rantai terpanjangnya itu yang mana? Rantai terpanjangnya itu ya, pada senyawa yang kedua itu ini ya, seperti yang ditunjukkan pada garis yang pink ini. Nih, dari ujung CH3 yang ini, dari ujung CH3 yang ini turun ke bawah. Nah, ada berapa jumlah atom karbonnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 karbon. Nah, kenapa enggak lurus atau mendatar langsung begini? Ini jadi rantai utama enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena jumlah C-nya lebih sedikit. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau maju terus ke depan, jumlah C-nya cuma ada 4. Tapi kalau misalnya dia belok ke bawah, jumlah C-nya ada 5. Nah, yang menjadi rantai utama itu, jumlah rantai karbonnya itu harus mempunyai, rantai karbonnya itu harus mempunyai jumlah C yang paling banyak. Jadi, rantai utama dari senyawa yang kedua ini turun ke bawah, bukan mendatar lurus begini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, kalau ini, nah ini antara senyawa yang warnanya coklat ini, yang pertama dengan yang kedua itu bentuknya sama ya. Nah, untuk senyawa ini, yang mana sih rantai utamanya? Boleh nggak rantai utamanya itu yang pertama? Boleh nggak rantai utamanya itu yang kedua? Kalau dilihat dari jumlah atom C-nya, maka jumlahnya baik di senyawa yang pertama maupun yang kedua itu sama. Sama-sama ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Tapi yang ini tidak dipilih. Kenapa? Karena kalau yang ini jumlah cabangnya cuma ada 1. Kalau yang ini jumlah cabangnya ada 2. Jadi dipilih rantai utama yang mempunyai cabang yang terbanyak. Jadi kalau bentuknya mau dia mendatar atau belok, jumlah C-nya sama, maka pilih mana yang punya cabang yang lebih banyak, itulah yang bentuk atau formasi yang menjadi rantai utama. Ya, jadi yang ini tidak dipilih karena hanya menghasilkan 1 cabang. Kalau yang ini dia dipilih karena menghasilkan 2 cabang. Ya. Cabang itu apa? Cabang itu adalah bagian dari senyawa alkana yang bukan merupakan rantai utama. Jadi kalau yang mendatar ini adalah rantai utamanya, maka nah yang ini yang nggak masuk ke rantai utama disebut cabang.
Yang ini juga sama ya, kalau yang membelok ke sini, ya ini adalah rantai utamanya, maka selain si rantai utama kita sebut sebagai cabang. Ya. Paham ya? Kemudian, jadi aturan pertama kita tentukan rantai utama. Yang kedua, kalau udah ditentukan rantai utama, maka kita beri nomor. Ya, jadi si rantai utama itu diberi nomor. Nah, gimana cara beri nomornya? Dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, mulai dari yang paling dekat dengan cabang. Contoh, ya, di senyawa yang ini, senyawa yang pertama, ya, ini senyawa yang kedua. Kedua senyawa ini senyawanya strukturnya sama. Ya. Lihat, sama kan strukturnya yang pertama dengan yang kedua ini, yang di kiri dengan yang di kanan. Nah, tapi penomorannya, lihat, penomorannya itu kalau yang di sebelah kiri dimulai dari atom yang dari karbon yang paling kiri, kalau yang kanan dimulai dari atom yang paling kanan. Ya, lihat. Kedua senyawa ini mereka sama-sama punya cabang. Kalau yang kiri ini ada cabang. Nah, si cabangnya cuma punya satu karbon. Kalau yang ini, ya, kalau kita kasih nomor dari kiri, ya ada cabang, ada 2 cabang. Cabang yang pertama karbonnya 1, cabang yang kedua karbonnya 2. Kalau yang ini, karena penomorannya dimulai dari kanan, cabang yang pertama C-nya 2, cabang yang kedua C-nya 1. Nah, maka penomorannya kita pilih yang mana? Kita pilih dari yang jumlah atom karbon pada cabangnya itu lebih banyak. Jadi penomorannya bukan yang nomor 1, tapi yang nomor 2. Ya, yang nomor 1 salah. Ini salah penomorannya, yang nomor 2 betul. Sekarang kita lihat ya contoh yang lain. Kita lihat contoh yang pertama ini. Ya, di contoh yang pertama ini tadi kita kan udah menentukan ya rantai utamanya itu yang mana. Nah, sekarang coba kita kasih nomor untuk senyawa yang pertama ini. Di sini senyawanya punya cabang nggak? Punya. Nih, ada 1 cabang. Nah, nomorinnya dari kiri apa kanan? Ingat, penomoran itu dilakukan dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Maka, senyawa yang ini dinomerinnya, yang paling dekat sama cabang yang ini adalah yang sebelah kiri. Maka nomorinnya dari sini. 1, 2, 3, 4. Ya, seperti itu. Kemudian, kalau senyawa yang ini, nomorinnya dari mana? Dari kanan atau dari bawah? Ya. Dari kanan atau dari bawah? Ya, ternyata boleh dari kanan, boleh dari bawah. Kenapa boleh dari kanan dan boleh dari sini dan boleh dari sini? Karena mau kita nomorin dari kanan ataupun dari bawah, maka posisi cabangnya itu sama-sama akan di nomor yang sama. Ya, kalau kita nomorin dari kanan, ini C1, ini C yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, jadi si CH3 ini ada di nomor 3. Kalau kita nomorin dari bawah, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4, dan ini nomor 5. Ternyata sama. Jadi boleh dari kanan, boleh dari bawah. Ya, kalau si cabangnya ada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan tadi ya diabaikan ya, nggak kita lihat karena penulisan rantai utamanya masih keliru. Oke, kita lihat yang ini. Penomorannya dari mana? Kiri apa kanan? Ya, dari CH3 yang kiri apa yang kanan? Jawabannya yang kiri. Kenapa yang kiri? Karena kalau yang kiri ya cabang yang terdekat di sini kan ada cabang nih. Cabang yang terdekatnya itu ada di posisi nomor 2. Ya. Kemudian cabang keduanya di nomor 3. 4, 5, 6. Tapi kalau kita nomorin dari kanan, maka cabang yang ini dimulainya bukan dari ini berada pada nomor yang keempat. 1, 2, 3, 4,
5, dan 6. Ya, jadi ini salah. Kenapa salah? Karena kalau kita nomorin dari kanan, posisi cabangnya ada di nomor 4. Tapi kalau kita nomorin dari kiri, posisi cabangnya ada di nomor 2. Nah, yang paling dekat dengan cabang penomorannya itu, maka dimulai dari yang di sebelah kiri. Oke, seperti itu ya. Jadi pertama kita tentukan rantai utama, yaitu yang jumlah rantai karbonnya itu, yang jumlah C pada rantai karbonnya itu paling banyak. Kemudian yang kedua kita beri nomor rantai utama. Nah, kalau si rantai utama itu udah kita kasih nomor, maka selanjutnya kita beri nama si rantai utama dengan nama alkana. Nah, jadi nama si rantai utamanya kita kasih nama alkana. Ya, pada senyawa ini rantai utamanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka nama rantai utamanya itu adalah, ingat-ingat deret homolog, kalau C-nya 5 adalah pentana. Oke, kalau senyawa yang ini kan salah ya. Senyawa yang ini jumlah C pada rantai utamanya ada 6, berarti nama rantai utamanya adalah heksana. Kemudian kalau yang ini, senyawa yang ini, ya, jumlah C pada rantai utamanya ada 4, berarti nama rantai utamanya adalah butana. Kalau yang ini tadi sama ya, pentana seperti contoh yang pertama. Kemudian yang ini C-nya ada 6. Kalau jumlah C-nya pada rantai utama ada 6, maka namanya apa? Heksana. Ya, jadi rantai utama kita beri nama alkana. Kemudian selanjutnya yang terakhir, kalau rantai utama udah diberi nama alkana, cabangnya dikasih nama apa? Cabangnya kita beri nama alkil, ya, diikuti dengan posisi cabang pada rantai utama. Ya, jadi di sini ini kan rantai utamanya nih. Nah, selain rantai utama kita sebut sebagai cabang. Nah, ada berapa cabang? Ada 1. Si cabangnya kita kasih nama apa? Alkil, ya. Cabang alkil, ya, deret homolog alkil, kalau C-nya 1 namanya apa? Metil. Nah, si alkil ini ada pada C nomor berapa? Si posisi cabangnya ada di nomor berapa? Ada di nomor 3, maka namanya 3 metil, ya, si cabangnya. Nah, kemudian kalau yang ini sama ya, 3 metil karena senyawanya sama. Nah, kalau yang ini, nah cabang yang ini namanya 4 metil. Kalau yang ini namanya ada di posisi nomor 3, berarti 3, C-nya ada 2, namanya bukan metil lagi tetapi etil. Kemudian kalau yang ini sama ya. Nah, yang ini nama cabangnya apa? 2, di posisi nomor 2, jumlah C-nya ada 1, 2 metil. Ini di posisi nomor 3, jumlah C-nya ada 2, 3 etil. Ya, seperti itu. Oke, nah terus kalau kita udah ngasih nama rantai utama, kita udah ngasih nama cabang, maka nama si alkananya itu kayak gimana? Ya, penamaan alkananya itu kita beri nama dengan urutan dituliskannya itu posisi cabang. Ya, ini penamaannya. Posisi cabang diikuti nama cabang, diikuti nama rantai utama. Nah, di sini ada catatan. Kalau jumlah cabangnya lebih dari 1, maka nanti berlaku aturan berikut ini. Jadi kalau cabangnya lebih dari 1, maka urutan penamaannya dilakukan secara alfabetis. Ya, karena kan kita ngasih namanya itu cabang dulu, ya, baru kita kasih nama rantai utama. Nah, kalau cabangnya ada banyak, ya, maka dia harus ditulis secara alfabetis. Kemudian prioritas penawaran cabang itu adalah dimulai dari sisi yang jumlah cabangnya lebih banyak, ya, dan sisi yang rantai cabangnya lebih panjang. Ya, seperti yang ini ya, di contoh yang ini
Nah, ini penomorannya itu kan dimulai dari kanan ya. Kenapa? Karena kalau dimulai dari kanan, maka sisi kanan ini terdapat cabang dengan jumlah rantai karbon yang lebih banyak daripada kalau kita mulai dari kiri, jumlah C dari cabangnya itu lebih sedikit ya, seperti itu. Oke, mari kita beri nama ya dari masing-masing senyawa ini. Nah, senyawa yang ini kita sebut sebagai 3-metil pentana. Kenapa? Karena nama cabangnya 3-metil dan nama rantai utamanya dia ada 5 karbon adalah pentana. Kemudian kalau yang ini sama ya, 3-metil pentana karena senyawanya sama. Kemudian yang ini, nah ini namanya apa? Nama rantai utamanya heksana. Cabangnya ada 2, ada 3 etil, ada 3 metil. Nah, kita kan namain alkana itu cabang dulu, baru nama rantai utama. Nah, cabangnya ada 2, metil dulu apa etil dulu yang ditulis. Ingat, kalau ada 2 atau lebih dari 1, maka penamaannya itu harus dilakukan secara alfabetis. Maka M dulu atau E dulu ya, yang benar E dulu. Jadi namanya apa? 3 etil, 4 metil. Nah, nama rantai utamanya heksana. Ya, seperti itu. Kemudian kalau yang ini ada 2 metil, ada 3 etil, berarti yang ini namanya 3 etil, 2 metil, heksana. Kalau yang ini namanya cabangnya ada di nomor 2. Nama cabangnya metil. Cabangnya cuma ada 1 ya. Jadi langsung aja kita tulis 2 metil butana. Ya. Nah, ingat penulisannya itu antara huruf dengan angka dibatasi dengan strip. Kalau huruf dengan huruf itu tidak menggunakan spasi. Ya, baik, demikian ya cara penamaan dari senyawa alkana. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.